What a wonderful world. What a wonderful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Nur Aisyah dengan NIM C1B0201143. Di sini saya akan menjelaskan contoh perusahaan menerapkan Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu. Sebelumnya, saya akan menjelaskan definisi Total Quality Management. Pengertian Total Quality Management atau Total Management System atau disingkat dengan TQM adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan atau secara terus-menerus. Manfaat penerapan Total Quality Management atau TQM bagi perusahaan atau organisasi adalah yang pertama, proses desain produk menjadi lebih efektif yang akan berpengaruh pada kinerja kualitas, yaitu keandalan produk, product features, dan serviceability. Yang kedua, penyimpangan yang dapat dihindari pada proses produksi mengakibatkan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar, meniadakan pengerjaan ulang, mengurangi waktu kerja, mengurangi kerja mesin, dan menghemat penggunaan material. Yang ketiga, hubungan jangka panjang dengan pelanggan akan berpengaruh positif bagi kinerja organisasi, antara lain dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat, serta mengantisipasi perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang keempat, sikap pekerja yang baik akan menimbulkan partisipasi dan komitmen pekerja pada kualitas. Rasa bangga bekerja sehingga akan bekerja secara optimal. Perasaan tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja organisasi. Nah, perusahaan yang saya ambil yaitu perusahaan Nestle. Profil perusahaan PT Nestle. Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle SA, perusahaan yang terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, dan keapiatan yang berkantor pusat di Vevey, Swiss. Nestle SA didirikan lebih dari 140 tahun oleh Henry Nestle, seorang ahli farmasi yang berhasil meramu bubur bayi guna membantu seorang ibu menyelamatkan bayinya sangat sakit dan tidak mampu menerima air susu ibu. Nestle Indonesia didirikan pada 1971 dan mempekerjakan sekitar 2.600 karyawan. Selain pabrik baru yang akan dibangun di Jawa Barat, 3 pabrik di Panjang Lampung, Cikupa, Banten, dan Kejayan East Java memproduksi produk susu, makanan, dan minuman dengan merek terkenal seperti Denko, susu bubuk, Milo, minuman coklat milk, Nescafe kopi instan, Nestle Cerelac, bubur bayi, KitKat wafer coklat, Fox permen gula kristal, Bear Brand susu steril, Milkman dan Carnation susu kental manis, dan Nestle Denko Ideal susu bubuk dengan harga terjangkau. Nestle baru saja menyelesaikan investasi sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat di pabrik susu Kejayaan dengan menambah kapasitas produksi hingga 2 kali lipat. Penerapan TQM di PT Nestle, perusahaan ini mendefinisikan kualitas sebagai 3 unsur, yakni keamanan pangan, pemenuhan peraturan, dan kepuasan pelanggan. Dengan adanya keamanan pangan, PT Nestle Indonesia menjamin bahwa produk yang diproduksi dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan konsumen. Pemenuhan peraturan ialah jaminan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Semua produk yang dibuat harus memenuhi peraturan yang berlaku di negara tempat bisnis, berlangsung seperti undang-undang pangan yang terkait, peraturan keagamaan, peraturan barang ekspor dan impor, dan sebagainya.
Sistem manajemen kualitas merupakan sistem yang berbasis pada pendekatan proses. Penerapan total quality management di PT Nestle Indonesia mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dari awal pengembangan produk hingga produk tiba di tangan konsumen. Setiap proses memiliki pengawas yang bertanggung jawab untuk menetapkan, mengimplementasikan, memantau, dan memperbaiki proses tersebut sesuai dengan prinsip perbaikan berkesinambungan. Terdapat 3 proses dalam sistem manajemen kualitas ini, yaitu yang pertama proses manajemen, yang kedua proses rantai nilai, yang ketiga yaitu proses pendukung. Proses manajemen menjelaskan unsur penting yang harus ada demi keefektifan pengaturan kualitas dalam mencakup semua proses. Proses ini mencakup perencanaan hingga tindakan koreksi. Proses rantai nilai berhubungan dengan kepuasan pelanggan dan konsumen. Pada setiap aktivitasnya akan mempengaruhi kualitas yang dihasilkan. Proses pendukung menyediakan bantuan dan dukungan kepada dua proses di atas. Masing-masing fungsi dalam unit tersebut akan mengidentifikasikan semua proses dan aktivitas yang berhubungan dengan kualitas. Efisiensi dari proses harus dipantau secara berlanjut dan dievaluasi secara bertahap untuk melakukan perbaikan berkesinambungan dalam semua tingkat di setiap fungsi. Perbaikan berkesinambungan merupakan unsur dari aktivitas yang membawa perusahaan untuk mendapatkan dan memelihara kepercayaan serta kesukaan konsumen dan demi tercapainya tujuan zero defect and no waste dengan daya saing dan keunggulan. Perbaikan berkesinambungan melibatkan semua pekerja. PT Nestle Indonesia sadar akan fakta bahwa kesuksesan dari perusahaan merupakan cerminan dari profesionalisme, tingkah laku, dan sikap tanggung jawab dari pihak manajemen serta pekerjanya. Oleh karena itu, pengerahan orang yang tepat, pengembangan, serta pelatihan yang diadakan sangatlah penting. Perusahaan berusaha meraih kepimpinannya dan mendapat kepercayaan dengan memenuhi harapan konsumen yang pilihannya sehari-hari mendorong kinerja pemegang saham, komunitas tempat beroperasi, dan harapan masyarakat secara keseluruhan. Perusahaan percaya nilai berkelanjutan bagi para pemegang saham hanya dapat terwujud dalam jangka panjang jika perilaku strategi dan operasi kami juga memberi nilai bagi masyarakat, tempat kami beroperasi, bagi mitra bisnis kami, dan tentu saja bagi para konsumen. Kami menyebutnya menciptakan manfaat bersama. Perusahaan berinvestasi untuk masa depan untuk memastikan keberlangsungan keuangan dan lingkungan dari kegiatan dan operasional kami. Dari segi kapasitas, teknologi, kemampuan karyawan, merek, riset, dan pengembangan. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan hari ini tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya dan melakukannya dengan cara yang menjamin pertumbuhan laba tahun demi tahun dan timbal balik yang tinggi bagi para pemegang saham dan masyarakat pada umumnya dalam jangka panjang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.